Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Arif Nur Pratomo. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian ODE Orde 2 menggunakan Rungekute. Kenapa ini dibuat? Pertama-tama alasannya adalah karena banyak video yang telah menjelaskan untuk yang Orde 1 ya. Sedangkan orde 2, orde 3, 4 sampai orde N itu jarang sekali dijelaskan. Oleh karena itu, saya akan mencoba menerangkan menggunakan Microsoft Excel atau Library Office atau sejenisnya, semuanya saya rasa bisa dengan kasus yang tercantum di sini ya. Ini ada persamaan ODE Orde 2 nih yang paling atas. Jadi Y double aksen minus Y aksen X kuadrat dikurang 2XY sama dengan 1. Jadi kalau dalam Runge-Kute atau Euler atau ya Runge-Kute Orde 2, 3, dan 4 itu rata-rata dibuat bentuknya dalam bentuk Y aksen. Lalu gimana dong kalau ternyata Y-nya double aksen? Maka kita harus memisalkan terlebih dahulu, yaitu dengan Y aksen sama dengan Z. Atau kalau order 3 kita akan ada dua persamaan nanti ya. Y aksen itu Z, kemudian Y double aksen Z, kemudian kalau Y aksen itu misalkan aja lah A, kemudian apa lagi? Kalau order 4 maka akan butuh bantuan Z, A, dan B. Dan seterusnya. Itu menjadi yang disebut sistem persamaan differential equation. Nah, kalau order 2 ini contoh paling simple aja lah. Order 2 itu paling simple dan bisa dimisalkan dengan Z. Jadi Z aksen itu Y aksen maksud saya adalah Z. Maka otomatis ketika kita turunkan untuk kedua kalinya ya kedua kalinya jadi Y double aksen adalah Z aksen ya kan. Nah, ini kita kunci dia menjadi persamaan yang pertama ya, dy per dx atau y aksen to z. Kemudian kita substitusikan eh, z z ini ke dalam persamaan ke sini ya kan. Jadi y double aksen itu otomatis menjadi z aksen ya kan. Z aksen itu sudah familiar, kita bisa selesaikan menggunakan metode numerik yang ada. Z aksen, kemudian Y ini menjadi Z saja, ya kan? Satu. Ya, setelah kita pisahkan, dapatlah Z aksen itu 1 plus ZX kuadrat plus 2XY. Sebagai acknowledgement ya, ini soal ini dibuat oleh teman kita dari India. Ya, dia luar biasa sekali. Nanti saya akan berikan di deskripsinya. Dia menyelesaikannya secara manual menggunakan tangan. Lalu saya akan coba membantu menggunakan Excel. Ya, jadi ada dua persamaan kita dapatkan di sini ya. Jadi pertama-tama kita harus membuat sistem persamaan ODE-nya menjadi kedua-duanya dalam bentuk turunan pertamanya ya. Kemudian boundary condition ini misalkan aja lah 0 juga biar gampang. Biar gampang jadi Y0 itu sama dengan 0. Y aksen turunan pertamanya ketika X-nya 0 itu juga 0 dan yang ditanya adalah ketika Y1 dengan step size di sini saya cantumkan 0,1. Bahkan kalau Rungekute Orde 4 itu dia langsung satu gitu saya rasa juga bisa cukup mendekati ya. Coba kita naikkan aja lah, bisa juga bisa kita naikkan jadi 0,5 misalkan ya. Oh enggak terlalu besar, 0,25 misalkan.
ya, step size-nya 0,25. Oke. Pertama-tama kita masukkan nilai, kita buat dulu kolom. Kolomnya ada H, step size, X, Y, Z. Tentu saja variabel yang ada di sini kan yang terlibat, yang kita cari sebenarnya adalah Y, namun ada independent variable X dan ada bantuan variabel Z ya. Nah, karena ada Z, maka nggak cuman K1, K2, K3, K4, tapi kita juga memerlukan L1, L2, L3, L4. Oh, wah, ternyata panjang juga. Tapi ternyata di sini kita bisa pakai aja ini rumus yang ada. Saya mengadopsi langsung dari Bapak metode numerik for engineers, numerical method for engineers, yaitu Prof. Chapra. Saya pakai dan saya adopsi ya. Kalau beliau itu mencantumkan di sini ya dengan sistematis gitu, sedangkan saya buat variabelnya menjadi Z ya. Jadi ada Z, ada Y untuk yang ini, kemudian Z itu untuk solusi yang ini. Z itu Z awal sama sekali, sama persis 1/6 dikalikan L. Ya, K-nya aja ini diganti dengan L aja, sama aja sebenarnya. Karena ibarat kita menyelesaikan dua persamaan ODI order 1, tapi yang saling keterkaitan satu sama lain. Keterkaitannya ada di K2 sampai L4 di sini ya. Di sini kita lihat biasanya kita cukup menggunakan X dan Y di sini. Namun sekarang ada Z. Ada Z yang terhubung dengan L1. Kemudian Z ini ya, L2 ya. K2-nya juga berubah, dia bergantung dengan L1. Kemudian L2-nya bergantung dengan K1, saling ketergantungan ini semua. Kemudian K3 juga bergantung dengan A2, ya defaultnya memang seperti ini, tapi sekarang ada Z tambah Z yang bergantung dengan L2 ini, jadi K3-nya bergantung L2. Jadi ini semua keterkaitan ya. L3 juga terkait semua. Jadi kita harus hitung satu demi satu. Yang pertama ya K1 dulu. K1 selesai, nanti L1. L1 selesai K2. Kalau selesai L2. K3 dan seterusnya L4 sampai L4. Oke, kita hitung K1. Nah, K1 ini kan variabel Y ya. Jadi Y ini berarti dia yang berhubungan dengan persamaan Y aksen sama dengan Z. Jadi K1 sama dengan ZI ya kan? Karena di sini K1 kita hanya pakai persamaan ZI aja, jadi kita akan menggunakan ZI. Lalu ZI itu sama dengan ini, enter. Oke, K1 selesai. Kemudian untuk K2 itu adalah, oh tunggu dulu, setelah K1 selesai kita nggak boleh langsung ke K2, kita harus menyelesaikan L1 dulu, karena nanti K2 meminta L1 dan K1 udah dapat, sedangkan L1 belum. Oke, L1 untuk mencari L, karena L itu tergantung dengan Z ya, karena bagian dari Z. Jadi L1 di sini menggunakan ya ini. Kan dia persamaan yang ini nih, 1 plus Z X kuadrat plus 2XY. Oke, masukkan semua dengan initial value ya. Berarti ini L1 ini sama dengan 1 plus Z dikalikan dengan X dikuadratkan plus 2 dikali X dikali Y. Oke deh, kita dapat L1 sama dengan 1.
Setelah L1 dapat, kita move on ke K2. Nah, K2 ini sudah agak belibet. Oh, enggak, ding. Karena kita pakai Z ya. Jadi hanya Z, namun yang Z yang digunakan adalah Z initial plus setengah HL1. Jadi ini adalah Z initial plus setengah kali H, hanya kita lock aja. Kita lock dikali L1. Oke, kita enter. Dapatlah kita K2. Setelah K2 selesai, kita selesaikan L2. L2 ada di sini. Dan L2 itu menggunakan formula X yang ini, Y yang ini, dan Z yang ini. Oke, kita masukkan 1 plus Z. Nah, Z di sini adalah Z awal ya, plus setengah dikali H, hanya adalah ini, kemudian dikali L1. Oke, ya kan? L2. Oke, ditutup kurung, kemudian dikalikan X kuadrat. X nya kita pakai yang ini nih, X awal ditambah setengah H. X awal ditambah setengah dikali H. Oke, dikuadratkan, jangan lupa, plus 2 dikali X. X yang sama jadi C6 ya, sama dengan C ini, C6 plus 0,5. Kita bisa ketik langsung sebenarnya kalau males. 0,5 kali H. Ini kita lock dan tutup, dikalikan Y. Y di sini adalah Y awal ditambah setengah HK1. Y awal ditambah setengah kali H dikalikan K1. Oke. Oke, sudah semua, kita enter. Oke, dapatlah kita 1,02. Kemudian setelah dapat L2, kita move on lagi ke L3 ya, urutannya seperti itu. L3 itu gampang karena kita menggunakan Z-nya saja, Z initial ditambah 0,5 dikalikan H dikalikan L2. H dikalikan L2, ini dia. Kemudian enter. Oke, dapat K3. Lalu L3 kita pakai semua yang ini. Oke, sama dengan kita mulai 1 plus Z. Z itu yang ini ya, Z awal ditambah setengah HL2. Z awal ditambah, tutup kurung dulu, buka kurung, Z awal ditambah setengah kali H kali L2. Oke, Z awal ditambah setengah kali H L2. Oke, betul ya. Lalu dikalikan X kuadrat. Nah, X yang ini kita menggunakan yang ini ya, yaitu X awal ditambah 0,5 dikali H dikuadratkan, jangan lupa. Lalu ini butuh ketelitian yang super ya. C6, karena saya males nulisnya, 0,5 dikali H kali H. Udah, X nya sudah, tinggal dikali Y. Y nya adalah menggunakan yang ini nih ya, Y awal ditambah setengah H K2. Y awal ditambah setengah H dikali K2. K2 ya kan? Iya benar, K2. Oke, tutup kurung, kali K2. Oke,
kita enter. Oke, butuh ketelitian yang sangat teliti ini ya. Kemudian kita move lagi ke K4. Nah, K4 ini ya udah pasti lebih pendek dari yang sebelumnya. X ini, Y ini, Z ini. Karena ini pakai Z, jadi langsung aja Z initial ditambah H lalu dikali L2. L3 ternyata. L3. Oke. Oke, gampang. L4 juga. Wah, L4 agak panjang sih ternyata. 1 plus Z awal ditambah apa ini? Z awal HL3. Z awal ditambah H kali L3. Wow, ini dia. Z-nya sudah dapat dikali X kuadrat. X-nya yang ini ya. X awal plus H doang. Plus H dikuadratkan ditambah 2 kali X-nya sama C6 plus H. Oke, X sudah. Sekarang Y. Y-nya adalah Y awal plus H. Tunggu, buka kurung dulu. Y awal ditambah HK3. H dikali K3. Oke, sepertinya sudah semua. Kita enter. Oke. Dan untuk kenaikan dari X, jangan lupa dia adalah ditambah step size-nya jadi 0,25. Kemudian yang ini 0,5. Tentu saja kita turunkan, kita drag saja sampai angkanya 1. Kita inginkan adalah ketika 1 ya. Oke, kita turunkan formulanya. Lalu untuk Y. Y itu adalah Y awal. Y awal ini ditambah 1/6 dikalikan K1 plus 2 kali K2 plus 2 dikali K3 plus K4 dikalikan dengan H. H-nya kita lock juga ya. Oke. Sedangkan Z di sini sama persis. Z awal ditambah 1/6 dikalikan dengan, tapi dia menggunakan L ya. L1 plus 2 kali L2 plus 2 kali L3 plus L4 dikali dengan H ya. H. Hanya di lock. Oke. Oke, kita dapat semuanya. Lalu dengan otomatis kita bisa turunkan ke sini, dan untuk ultimate drag-nya kita bisa lakukan double klik di sini. Apakah bisa? Tidak bisa. Kita drag aja manual. Tunggu, kita nggak boleh ngedrag dari situ ya, ternyata dari sini saja. Oke. Inilah dia ketika 1 ya. 0,6134. Coba kita cek, saya udah mengerjakan dengan step size yang lebih kecil. Coba kita buat step size yang lebih kecil. Ternyata saya sudah membuatnya. Ketika 1 dia adalah Y-nya 0,6137 ya. Sedangkan di sini dengan step size 0,25 kita sudah dapatkan 0,6134. Itu sudah sangat baik sekali. Oke. Itu saja sharing perhitungan numerik menggunakan runggu Kute untuk persoalan ODE Order 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.